Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat-sehat ya. Oke, sebelum saya memulai, maka saya akan mendoakan dulu kepada teman-teman semuanya, baik yang menonton ataupun yang tidak menonton. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya, dalam segala aktivitasnya, dan juga segala cita-citanya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan melanjutkan sesi sharing pada video sebelumnya sebagai tentang pengalaman saya dan perjuangan saya sebagai ODAPUS atau orang dengan lupus. Ya, lupus ini adalah gangguan sistem imun yang justru menyerang diri sendiri dan serangannya lebih dari satu gitu ya. Oke, baik, akan saya mulai dari setelah saya selesai perkuliahan di program Magister Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, di sini mungkin teman-teman juga pernah merasakan ya, dan bisa jadi bahkan sebagian besar pernah merasakan ini. Saya ketika lulus itu sempat ada di titik kegalauan ya. Saya mau kemana, mau seperti apa, dan kalau kerja juga kerja apa gitu ya. Karena apalagi di jurusan-jurusan ilmu murni seperti saya gitu ya, yang memang bukan jurusan-jurusan terapan gitu. Nah, tapi pada saat itu saya masih tetap dengan keinginan saya untuk mengabdikan ilmu, baik itu di akademik ataupun non-akademik gitu ya. Dan pada saat saya lulus S2 ini, saya mencoba mencari-cari lowongan pekerjaan gitu ya. Karena saya ingin membedakan antara mengabdi dan bekerja. Mengabdi saya niatkan memang murni untuk mengabdikan ilmu yang pernah dipelajari, sedangkan bekerja ya tuntutan hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga kebutuhan jangka panjang lainnya. Oke. Pada saat saya lulus magister, itu saya mulai berpikir juga lebih keras ya, bahkan saya habis ini ngapain ya? Apa yang bisa saya lakukan? Saya nggak bisa nih kalau diam begini saja dan hanya aktivitas-aktivitas yang ringan, ini tidak bisa gitu ya. Tapi juga di sisi lain, saya sebagai ODAPUS yang fisiknya terbatas, sehingga saya tidak memungkinkan untuk banyak aktivitas di luar. Nah, di sini saya mulai terfikirkan untuk terjun ke dalam sebuah pekerjaan yang sifatnya remote job atau pekerjaan jarak jauh yang bisa dilakukan dengan jarak jauh gitu ya teman-teman. Dan sekarang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan memang seperti ini, apapun bidangnya, baik dari perusahaan, kemudian dari lembaga-lembaga, ataupun dari dari tempat-tempat yang lain gitu ya. Oke, singkat cerita, alhamdulillah pada saat tahun 2022, nah di sini saya baru mulai bisa fokus itu pada bulan Desember untuk bekerja sistem remote job. Lalu bagaimana sebelum itu? Nah, sebelum itu saya masih dalam tahap mencari, kemudian tes, ditolak gitu ya. Nah, hal biasa ya bagi lulusan baru, belum ada pengalaman mencari pekerjaan, kemudian ikut seleksi, ditolak, itu adalah hal yang lumrah sekali. Nah, kemudian oh ya, pada tahun 2022 juga alhamdulillah waktu itu Allah kabulkan untuk mengabdikan ilmu di UIN Sunan Ampel Surabaya, tepatnya mulai bulan September gitu ya. Tapi tadi yang seperti saya jelaskan bahwa kita sebagai makhluk hidup tetap dituntut untuk memenuhi kebutuhan ya. Akhirnya saya mencari juga pekerjaan yang lain yang tadi sistemnya remote job. Nah, oke, setelah saya mendapatkan lowongan pekerjaan yang sistemnya remote job, nah di sini aktivitas saya menjadi menjadi bertambah, yaitu mengabdi di UIN Sunan Ampel Surabaya, kemudian juga melakukan pekerjaan yang sistemnya remote job. Apakah bisa dua-duanya dilakukan? Bisa ya teman-teman, karena saya mencari pekerjaannya yang fleksibel gitu ya, yang bisa waktunya memang ada ketetapan ya, kita ada kontrak waktu dan lain sebagainya. Tapi ini tergantung dari penyelenggara kerja sistem yang remote job ini ya, masing-masing beda-beda aturannya gitu ya. Dan akhirnya itulah teman-teman yang menjadikan aktivitas saya sampai saat ini. Kemudian di bulan Januari tahun 2023, di sini saya berkeinginan untuk memfokusi di bidang bisnis ya teman-teman. Memang sih bisnis itu tidak bisa langsung sukses, itu tidak, butuh perjuangan yang ekstra, butuh pengorbanan dan lain sebagainya, bahkan butuh modal yang tidak sedikit. Nah, maka di sini sampai sekarang pun saya masih dalam tahap merintis bisnis, merintis usaha sendiri. Kalau teman-teman nanti mau melihat-lihat, nah teman-teman bisa kunjungi IG saya, Anna Collection gitu ya. Itu diambilkan dari singkatan nama saya. Oke, baik teman-teman. Lalu bagaimana sih apa yang dirasakan ODAPUS kok bekerja gitu ya? Karena meskipun sistemnya remote job, ada saatnya kita harus terjun ke lapangan, kita ke lapangan, dan ketika mengajar kita harus ke lokasi juga. Lalu bagaimana nih seorang ODAPUS yang istilahnya fisiknya ini sangat rawan, apakah bisa melakukan pekerjaan dengan maksimal?
Nah, ini seperti yang saya alami ya teman-teman, bisa untuk melakukan pekerjaan sebagaimana orang normal yang lainnya. Tapi dengan catatan kita harus mentaati seluruh prosedur yang diberikan oleh dokter kita masing-masing gitu ya teman-teman. Kalau saya pribadi, nah di sini ketika pagi sampai sore, nah di sini saya memfilter malamnya ini sudah nggak boleh ada aktivitas. Ketika pagi aktivitas, siang sampai sore, malamnya harus istirahat. Kemudian juga harus dibarengi dengan nutrisi-nutrisi yang cukup, vitamin yang cukup, kemudian minum obatnya teratur, menghindari makanan, minuman yang dapat memicu kekambuhan gitu ya. Kemudian ketika saya aktivitas di luar ruangan, nah ini kan Odapus tidak boleh nih kena matahari secara langsung. Nah di sini saya melakukan perlindungan terhadap kulit supaya tidak langsung terkena matahari, misalnya pakai jaket yang double atau mungkin sampai pernah pakai cadar dalam perjalanan gitu ya teman-teman. Karena masker terkadang masih belum menutup gitu ya. Terus kemudian jangan lupa pakai sunscreen juga ya, terutama di wajah, jangan sampai langsung terkena sinar matahari. Ini pesan bagi Odapus. Nah, itulah teman-teman aktivitas saya sebagai seorang Odapus dari setelah saya lulus kuliah hingga saat ini ya. Jadi saat ini saya sedang mengabdi, mengajar, kemudian bekerja yang sistemnya remote job tadi. Kemudian juga sedikit-sedikit merintis di bidang bisnis. Kenapa saya merintis di bisnis ini? Karena saya berpikir begini teman-teman. Ketika nanti saya mungkin hamil gitu ya, saya harus resign dari seluruh pekerjaan. Nah, di sini saya masih punya usaha gitu ya teman-teman, karena saya tidak tahu apa yang terjadi dengan diri saya berikutnya ketika saya hamil, apakah saya masih bisa keluar rumah dalam rangka beraktivitas ya maksudnya, atau tidak gitu ya, atau bahkan disuruh bed rest. Nah ini saya tidak tahu, nanti dokter yang akan mengecek kondisi saya, yang akan menentukan apa langkah selanjutnya ketika saya hamil. Untuk saat ini saya sedang fokus dulu ke pemulihan sampai menunggu ACC untuk diperbolehkan promil gitu ya teman-teman. Nah setelah itu nanti akan dijadwalkan. Sambil menunggu ini, maka saya harus mengumpulkan juga bekal ya, ketika saya nanti resign, jadi sudah siap nih. Nah gitu, jadi teman-teman semuanya mungkin yang mengalami kondisi sama seperti aku, kalian jangan pernah menyerah, kalian harus tetap semangat, kalian juga harus selalu berpositif thinking. Meskipun kita sebagai Odapus yang fisiknya terbatas, kerja dikit mudah capek, tapi ini jangan terlalu dibuat beban pikiran. Karena kalau dibuat beban pikiran, justru ini menambah rasa sakit yang kita rasakan gitu ya teman-teman. Saya 2 hari yang lalu itu juga sempat sedikit ngedrop ya. Tiba-tiba ketika bangun pagi, atau saya panas, kemudian pusing, padahal malamnya masih baik-baik saja. Tapi alhamdulillah dengan sugesti yang kuat bahwa saya pasti baik-baik saja. Kemudian saya juga minum obat, minum vitamin, kemudian saya istirahat, dan ketika bangun, alhamdulillah sudah pulih kembali. Oke, kalian harus tetap semangat, karena kita ketika putus asa, maka si lupus ini akan sangat suka menyerang tubuh kita. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya ceritakan ya, berkaitan tentang aktivitas saya sebagai seorang Odapus ya di dalam kehidupan saya. Jadi kalau ada yang bilang Odapus tidak bisa bekerja, itu salah besar. Karena Odapus masih bisa bekerja asalkan tetap dengan prosedur gitu ya. Jadi kita memang tidak boleh capek-capek, tapi bukan berarti kita tidak boleh ngapa-ngapain gitu ya. Oke, tetap semangat, di mana ada keinginan pasti ada jalan. Ketika kita punya tekad, halangan apapun tak akan pernah menjadi penghalang kesuksesan kita menjelang. Terima kasih semuanya, mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai berjumpa lagi di video sharing pengalaman dan perjuangan saya sebagai Odapus dalam sesi berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.